Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan saya di BAMS Channel, Wahana Diskusi Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang sepintas sebetulnya tidak menarik ya, karena sahabat-sahabat sekalian sering mengajukan terkait dengan tema ini. Namun ada sisi hal yang menarik, karena walaupun istilahnya familiar, namun ada sisi yang sebetulnya jarang ya terjadi, yaitu tentang ini, apakah perkawinan yang kedua atau poligami ya yang dilangsungkan secara siri dapat diisbatkan. Di tengah masyarakat kita sering menemui suatu peristiwa hukum ya, di mana seorang suami menikah lagi untuk kedua kalinya, namun pernikahan tersebut dilakukan secara di bawah tangan atau siri. Di tahun 2020 peristiwa tersebut terjadi ya, di mana klien saya mengajukan permohonan untuk mengisbatkan pernikahan yang kedua. Pertimbangannya karena hasil dari pernikahan yang kedua ini telah melahirkan 3 orang anak. Sementara untuk kepentingan anak itu untuk sekolah ya, mereka membutuhkan akte kelahiran, dan akte kelahiran itu tidak bisa dibuat kalau memang tidak ada bukti pernikahannya. Waktu itu saya berkeyakinan bahwa isbat poligami ini dapat diajukan, sehingga di tahun 2020 ini kemudian saya mengajukanlah ke Pengadilan Agama Garut ya. Nah, atas permohonan saya itu dibukalah sidang pertama, namun di luar prediksi di sidang pertama itu hakim menyampaikan kepada saya bahwa isbat poligami ini tidak dapat dikabulkan. Saya pun bertanya apa dasarnya, karena sepengetahuan saya isbat poligami itu diperbolehkan. Yang menjadi keyakinan hukum saya waktu itu adalah adanya ketentuan sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku 2 terbitan Mahkamah Agung ya tahun 2013, di mana dalam halaman 55 disebutkan bahwa jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka 2 dan 3 tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam berperkara, sehingga permohonan isbat nikah yang biasanya volunteer harus diajukan secara kontensius dengan menarik istri pertama sebagai pihak termohon. Keyakinan kedua yang membuat saya mengajukan itu adalah adanya putusan yang pernah mengabulkan terkait dengan permohonan isbat poligami. Namun pada saat itu hakim tetap bersikeras menyampaikan kepada saya bahwa isbat poligami ini tidak bisa dikabulkan dengan alasan adanya ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang tidak dapat dikabulkannya isbat poligami. Namun pada saat itu hakim tidak menyebutkan ketentuan yang mana. Nah, hal itulah yang mendorong saya untuk mengeksplor ya apa sesungguhnya yang menjadi dasar hukum daripada hakim ini dalam hal tidak dapat dikabulkannya permohonan isbat poligami.
Hasil dari eksplorasi yang saya lakukan, saya menemukan adanya memang ketentuan berupa Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, di mana di halaman 16-nya disebutkan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Lalu bagaimana dengan kepentingan anak? Nah, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak. Sehingga sejak saat itulah ya, saya berkeyakinan bahwa memang isbat poligami ini tidak bisa diajukan. Mudah-mudahan hal ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.